Bismillah. Bisa kita mulai? Bisa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang barangkali nikmat-nikmat Allah luput pada sebagian manusia, seperti nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan bertemu dengan Ramadan, dan alhamdulillah hal itu semua Allah berikan kepada kita semua dalam kondisi kita beriman. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan ini kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan terus menjalankan perintah Allah dan sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya dan sejauh-jauhnya. Kemudian mudah-mudahan juga ketika kita diberikan ujian oleh Allah kita pandai bersabar, dan ketika kita melakukan kesalahan senantiasa beristighfar. Kita juga berdoa semoga amaliyah ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan surga. Amin. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada qudwah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan umat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan saling tawasau, kita akan saling menasihati, berwasiat dalam kebenaran, dalam kebaikan, terlebih di penghujung Ramadan ini di mana Allah tetapkan bahwasanya di 10 terakhir inilah hari yang lebih utama dibandingkan awal-awalnya. Maka jamaah sekalian, dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas, Allah pernah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Jadi Allah tatkala menciptakan makhluk, Allah juga memilih sebagian makhluknya lebih utama dibanding sebagian yang lainnya. Baik itu berkenaan dengan tempat, misalnya ketika kita salat di Masjid Al-Awabim ini dan salat di Masjidil Haram Al-Makki, kira-kira lebih mulia mana? Ya tentu Masjidil Haram. Bahkan dikatakan perbandingannya 100.000 kali lipat. Begitu juga dengan masalah waktu, di mana bulan Ramadan ini lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan begitu pula pelaku, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada tafawutul iman, di mana iman seorang itu berbeda dengan iman yang lainnya, karena terkadang iman itu naik, terkadang turun. Dan dari ulul azmi yang 5 yang paling utama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih itu. Sehingga di setiap momentum ibadah Allah menetapkan bahwasanya bagian akhir itu lebih mulia, lebih mustajab dibandingkan bagian yang awalnya. Dan itu merupakan ketetapan Allah. Allah memilih hal tersebut ketika menciptakan makhluknya. Jadi di setiap momentum ibadah, di bagian akhir itu lebih utama dan lebih mustajab dibandingkan di bagian awalnya. Ada contohnya enggak? Ada. Kita kasih contoh, misalnya hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang agung, penghulunya hari-hari,
di mana dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah." Inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah. Bahwasanya sesungguhnya di antara hari-hari yang paling utama adalah hari Jumat. Jadi hari yang paling utama dalam satu pekan itu hari Jumat, dan Allah pilih hari tersebut ya sebagai hari yang utama, dan yang paling utama adalah di waktu akhirnya ba'da asr. Hari Jumat, hari yang paling agung, paling mulia, paling utama dibandingkan hari-hari yang lainnya, dan yang paling utama ada di akhirnya, paling mustajab. Dan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ah thinta asyrah sa'atan. La yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asr." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya hari Jumat memiliki 12 jam. Dan tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon sesuatu, melainkan Allah akan mengabulkannya. Dan Rasul mengatakan, faltamisuha, carilah hari tersebut, waktu tersebut, akhira sa'atin ba'dal asr, di penghujung hari setelah asar. Tadi kita sebutkan bahwasanya hari yang paling mulia adalah hari Jumat, dan waktu yang paling mustajab dari hari tersebut adalah ba'da asar, di akhirnya. Nah, ini diantara contohnya. Ada nggak contoh yang lain? Ada. Waktu malam misalnya. Waktu malam dari maghrib sampai subuh, berapa jam kira-kira? Sekitar 10 jaman, sekitar itu ya. Yang paling mulia di awal atau di akhirnya? Di akhirnya ya. Di mana Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil ayat 6, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila." Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kalau kita ingin murojaah, kita ingin beribadah, tilawah, tadabbur, paling cocok di waktu malam. Dan waktu malam di awal, di tengah, di akhir. Yang paling luar biasa ya, waktu yang paling tepat untuk beribadah, meminta, memohon, istighfar, itu di sepertiga akhir. Dan ini disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailah." Sesungguhnya di malam hari terdapat satu saat yang apabila seorang muslim berdoa kepada Allah, memohon kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan mengabulkannya. Dan hal itu ada setiap malam. Jadi di waktu ya malam ini ada sesaat, ada suatu masa di mana ketika seorang muslim berdoa, meminta kepada Allah, meminta kebaikan, baik itu urusan dunia akhirat, dan qadarullah mencocoki waktu tersebut, Allah akan kasih. Nah sekarang pertanyaannya, waktunya kapan? Dijelaskan dalam riwayat lain, riwayat Bukhari. Waktunya adalah sepertiga malam terakhir. Nah sepertiga ini kan sekian jam. Cari aja kira-kira sepertiganya di mana. Intinya di sepertiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'i dunya." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam. Ya, hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam. Ketika sepertiga malam, tersisa sepertiga. Kalau misalnya ada 9 ya bagi 3 aja gitu ya. Ada 10 ya bagi 3 saja. Kira-kira jam berapa? Ya, nanti tinggal dicari di waktu sepertiga terakhir itu. Kalau pas ngepasi, insyaallah Allah kabulkan. Yaqul, Allah berfirman, "Man yad'uni fastajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Man yastaghfiruni faghfirlah, siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Ini diantara contoh bahwasanya dari
makhluk-makhluk Allah yang diciptakan ternyata Allah melebihkan ya, dibandingkan makhluk yang lainnya. Dan di setiap momentum ibadah Allah tetapkan bagian akhir itu lebih mulia dibanding awalnya. Bukan berarti yang awal enggak mulia, enggak. Tetap mulia, tetap utama ya. Tetapi barangkali ini bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, barangkali ada hamba-hambanya yang kurang semangat di awal. Nah akhirnya Allah tetapkan di akhir itulah ya, kemuliaan, keutamaan. Barangkali insyaf, taubat, akhirnya menyadari kesalahannya. Nah di keadaan terakhir itulah dia mau perbaiki diri. Sehingga kita pernah mendengar hadis mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Jadi amalnya tergantung akhirnya. Ya ujung-ujungnya di akhir gitu. Ya, karena ini juga memberikan isyarat kepada kita agar kita istiqomah. Enggak cuman beramal di awal. Ya. Tapi kita diminta istiqamah karena di akhir itulah yang menentukan. Contoh yang lainnya misalnya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah yang utama adalah 10 hari pertama. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu Masya Allah luar biasa sekali ya. Karena di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamal 'ashr. Tidak ada hari-hari ya, di mana amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ketika kita beramal itu Allah ya, berikan pahala yang besar sekali. Karena ketika Allah mencintai suatu, maka itu adalah ibadah. Dan ketika diberikan penekanan taukid oleh Allah, bahkan ditegaskan, berarti pahalanya lebih besar. Lebih dicintai, artinya pahalanya lebih besar. Dari 10 itu mana yang lebih utama? Apakah di awal? Enggak, di akhir. Di tanggal 10-nya. Dari 1, 2, 3 sampai 10 yang paling utama di tanggal 10-nya. Siapa yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan juga Ahmad. Beliau mengatakan inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Rasul mengatakan sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar. Hari Nahar itu hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Ya tanggal 10. Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Karena di situ hari yang paling melelahkan bagi jamaah haji. Semua ibadah ya terkumpul di situ. Lelah di situ. Ada ya lempar jamarat, ya. Kemudian ada tadi ya penyembelihan, ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada tahallul, ngumpul di situ. Itu paling melelahkan di situ. Sehingga dari sini ya Allah menetapkan bahwa di antara hari-hari, di antara waktu-waktu, walaupun semuanya mulia, ternyata ada waktu yang lebih mulia. Dan untuk bulan Dzulhijjah yang paling mulia adalah tanggal 10-nya. Begitu pula di bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan semuanya mulia. Karena bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulunya bulan. Karena segala apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran jadi mulia. Dan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena bulan tersebut Allah turunkan Al-Quran. Dan kita bisa melihat kota yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah kota Makkah. Karena disitulah ya Al-Quran pertama kali turun. Kemudian ketika perang Uhud, ketika Rasulullah SAW hendak menguburkan jenazah para syuhada, Rasul tanya dulu, man aktsaru akhdhan lil Quran, siapa yang paling banyak hafalannya? Ditanya dulu Al-Quran. Karena segala apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran dia jadi mulia. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka Ramadan jadi penghulunya bulan.
Nah, yang mulia itu di 10 pertama, pertengahan, kedua atau ketiga? Yang ketiga, yang terakhir, ya. Mengapa demikian? Karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Di mana dahulu Rasulullah SAW dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila. Bahwasanya Rasulullah SAW kebiasaannya ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Wa iqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wa syaddal mi'zara, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau ya menjauhi hubungan suami istri. Khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan, menghidupkan malam ya, dari 10 hari terakhir bulan Ramadan itu seperti apa? Apakah semalam suntuk nggak tidur atau bagaimana? Ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama, dan ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, halaman 329 karya Al-Imam Ibnu Rajab, bahwasanya di antara para ulama ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan ihya ul-lail, menghidupkan malam, itu adalah dengan cara menghidupkan malam bimu'adzamul lail, menghidupkan mayoritas malam. Kalau ada 10 jam berarti 5 jam lebih dikit lah. 10 jam lebih dikit, 5 jam lebih dikit. Itu artinya dia telah menghidupkan malam. 5 jaman, 6 jam. Ya terserah untuk baca Quran, untuk ya qiyamul lail. Intinya untuk kegiatan ibadah. Namun ada yang berpendapat, pendapatnya apa? Pendapat yang kedua adalah sesaat saja. Sesaat. Ada yang mengatakan cukup dengan sesaat. Ya, digunakan untuk salat malam berapapun rakaat, membaca Al-Quran sesaat saja, nggak panjang waktunya. Itu sudah menghidupkan malam. Ada pula yang mengatakan, ya, dan ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas, menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu dengan cara salat Isya, kemudian dia berazam, bertekad untuk sholat subuh. Itu sudah dianggap menghidupkan malam. Kira-kira milih yang mana? Wah, yang gampang sajalah. Kita ambil 3 pendapat itu. Mayoritas malam artinya 5 jam lebih, full untuk ibadah, atau sesaat saja, bisa untuk tilawah, untuk qiyamul lail sesaat. Ya, tarawih selesai ya sudah 30 menit misalnya, dia sudah menghidupkan malam. Atau mengikuti pendapat dari Ibnu Abbas, ya, artinya dia cukup sholat Isya berjamaah, kemudian dia punya tekad untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, artinya dia sudah menghidupkan malam. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Kemudian jamaah sekalian, perlu kita ingatkan kembali, karena ini sudah di penghujung Ramadan. Dan tidak ada hal yang paling ya kita harapkan di bulan Ramadan ini selain ampunan. Karena memang puncaknya itu. Ya, puncaknya di situ. Dan Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwasanya sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan itu banyak sekali. Berbeda di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan itu banyak sekali. Beliau mengatakan syahrul Ramadan taktsuru fihi asbabul ghufran. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang dipenuhi dengan ampunan. Dan beliau menyebutkan banyak sekali caranya. Yang pertama adalah puasa dan qiyamul lail. Ini yang pertama yang beliau sebutkan, puasa dan qiyamul lail. Bahkan beliau mengatakan ya, dalam kitab beliau, wa'lam annal mu'min yajtami'u lahu fi syahr Ramadan jihadan li nafsihi. Di bulan Ramadan seorang muslim itu mengumpulkan 2 jihad untuk dirinya. Yang pertama adalah jihad bin nahar ala siyam. Siang hari dia berjihad untuk puasa. Sedangkan malamnya jihad bil lail ala al-qiyam.
Yang kedua, berjihad, mujahadah untuk salat malam. Jadi kita di bulan Ramadan, seorang muslim mengumpulkan 2 jihad. Siang hari untuk puasa, malam hari untuk qiyamul lail. Kemudian beliau juga mengatakan faman jama' baina hadainil jihadain. Barang siapa yang menggabungkan 2 jihad ini, wafa bihuquqihima, dan memenuhi hak-haknya, wa sabara 'alaihima, dan bersabar atasnya, wafa ajruhu bighairi hisab, maka pahalanya akan dipenuhi tanpa batas. Allah akan beri dia pahala tanpa batas, pahala kesabaran. Karena jihad itu butuh kesabaran. Ketika dia bersabar menjalankan perintah Allah, Allah akan berikan pahala tanpa batas. Dan yang pertama, ya, tadi kita sebutkan puasa bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, ya, karena Allah, karena iman, ya, meyakini ini adalah ibadah bukan karena tren kesehatan, tapi murni menjalankan perintah Allah, mengharap pahala darinya, Allah akan ampuni dosanya. Namun qadar Allah, misalnya kok puasa kita cuma dapatnya lapar sama haus, ya, kita tidak mendapatkan ampunan dari jalan puasa, kita masih bisa mendapatkan ampunan dari jalan qiyamul lail, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam dilandasi iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Kalaupun misalnya toh, ya, kita juga enggak semangat, kurang bersemangat, kita tidak mendapatkan ampunan dari jalur tarawih, kita masih bisa mendapatkan dari jalur qiyamul lail, Lailatul Qadar, di mana Rasul mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosanya. Kalaupun toh luput misalnya, puasa cuma dapat lapar haus, enggak dapat ampunan dari Allah. Qiyamul lail juga enggak. Kemudian misalnya Lailatul Qadar juga luput misalnya, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah melalui ketiganya, kita masih bisa mendapatkan ampunan dari jalan lain. Dan Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya, yang kedua adalah memberi makan orang yang berpuasa, ngasih makan, ngasih takjilan, ya, ngasih takjilan. Di mana dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang serupa. Ya. Kalau seandainya orang yang kita kasih qadarullah diterima puasanya, kita dapat, padahal cuma ngasih takjilan, cuma ngasih makan, ngasih minum, ya, modal sekian ribu, ternyata orang yang kita kasih diterima oleh Allah, maka kita dapat pahala yang serupa. Dia dapat ampunan, kita juga sama dapat ampunan. Dan ini disebutkan ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Ini tidak mengurangi pahala dia, tidak mengurangi pahala orang yang kita kasih makan. Dia dapat sempurna, kita juga dapat sempurna. Ini bentuk kasih sayang Allah, ya, untuk umat ini. Karena kita kalah umur gitu kan, ya. Kita kalah umur, mereka ada yang ratusan ribuan tahun lama hidup, dan kita, ya, hanya sekian tahun. Baina sitin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuz dzalik. Umur umat Nabi yang sekitar 60 70, yang lebih dari itu jarang sekali. Sehingga di situ Allah, ya, tetapkan ada beberapa tempat, ada beberapa waktu yang lebih utama supaya bisa mengejar ketertinggalan umur, tapi dari sisi pahala kita bisa menandingi mereka, ya. Nah, jamaah sekalian, bahkan di dalam kitab beliau juga menyebutkan selain memberi makan, ya, berbuka kepada orang yang berpuasa, beliau juga menyebutkan meringankan beban budak, pembantu, pekerja, itu juga bisa menghapuskan dosa, mendatangkan ampunan, ya. Disebutkan dalam riwayat, ya, Salman Al-Farisi dalam kitab Umdatul Qari Qari Al-Aini, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab,
Rasul mengatakan wa man khaffafa an mamlukihi fihi a'taqahu Allahu minan nar. Dan barang siapa meringankan beban orang yang bekerja padanya, ya budaknya, pegawainya, di bulan ini yaitu bulan Ramadan, niscaya Allah akan memerdekakan dia dari api neraka. Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Nah ini ya hanya sekedar meringankan beban mamluknya, budaknya. Sekarang nggak ada budak sekarang. Yang menjadi tanggungan kita lah para pekerja. Mudah-mudahan dari jalur tersebut, ya dari jalan mereka kita ringankan beban mereka dalam bekerja, kita kurangi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ampunannya. Ya. Inilah hadis-hadis fadhailul amal. Walaupun sebagian itu, ya tukul lima fih. Jadi riwayatnya memang diperselisihkan oleh para ulama. Namun dalam masalah fadhailul amal dicatat oleh para ulama dalam kitabnya. Ya, untuk apa? Untuk memotivasi dalam kebaikan. Karena Rasul mengatakan dalam hadisnya, if'alul khair dahrakum. Dalam sebuah hadis yang makbul, if'alul khair dahrakum. Berbuatlah kebaikan sepanjang masa. Ini hadis Rasul SAW. Berbuat baiklah sepanjang masa. Ya terlebih di bulan Ramadan lebih dikhususkan lagi, lebih ditekankan lagi untuk berbuat baik. Enggak perlu ngelihat kebaikan apa, enggak usah pilih-pilih. Karena Al-Imam Ibnu Abil Bar dalam kitabnya Tamhid pernah mengatakan, la yanbaghi lil aqil mu'min an yahtaqira syai'an min a'malil bir. Tidak sepatutnya bagi seorang yang berakal, ya, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin yang berakal untuk meremehkan amal kebaikan. Farubbama ghufira lahu bi aqalliha. Barangkali Allah ampuni hamba tersebut dari amalan yang paling kecil. Kita enggak tahu. Ya, rahmat Allah itu turun dari amalan mana? Haji, umroh, tilawah, sedekah, nyingkirin gangguan dari jalan, nggak tahu dari amalan yang mana. Barangkali dari yang paling kecil gitu kan. Allah ridha sama kita. Makanya kita perlu untuk ya terus memotivasi diri kita untuk berbuat baik. Yang ketiga, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ya, kalau tadi puasa, qiyam, yang kedua adalah memberi ya memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa dan meringankan beban pekerjaan budaknya atau pegawainya. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir. Di mana dalam hadis yang marfu adalah salah seorang sahabat pernah mengatakan dzakirullah maghfurun lah. Orang yang paling banyak mengingat Allah itulah orang yang mendapatkan ampunan. Ya, orang yang paling banyak mengingat Allah adalah orang yang akan mendapatkan ampunan. Makanya ketika ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, riwayat ini ada dalam ya Musnad Ahmad. Rasul pernah ditanya tentang amal-amal yang nilainya paling tinggi, pahalanya paling tinggi, kualitasnya paling tinggi di sisi Allah. Rasul ditanya tentang masalah jihad. Ya. Tentang masalah jihad, ini dari sekian banyak orang yang berjihad, yang paling besar mendapatkan pahala itu siapa? Kemudian tentang puasa, tentang sholat, jawabannya sama. Rasul mengatakan aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Yang paling banyak mengingat Allah, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita menjalankan puasa, ya kita banyak-banyak zikir. Ada salah seorang tabi'in namanya Ibrahim An-Nakhai. Ya, Ibrahim An-Nakhai tabi'in. Beliau pernah mengatakan, wa tasbihatun fihi, maksudnya fi Ramadan, wa tasbihatun fi Ramadan afdal min alfi tasbihatin. Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwasanya satu tasbih di bulan Ramadan itu lebih utama, lebih baik dibandingkan 1000 tasbih di luar Ramadan. Itu tabi'in yang ngomong seperti itu. Wa rak'atun fihi afdal min alfi rak'ah. Dan satu rakaat, satu salat di bulan Ramadan itu lebih mulia, lebih utama, lebih baik dibandingkan 1000 rakaat di luar Ramadan. Wa shamu yaumin fihi afdal min alfi siyam ya fi ghairi. Dan satu puasa di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 puasa di luar Ramadan. Itu pemahaman ya, pemahaman
generasi terbaik umat ini. Artinya di bulan Ramadan ini memang ada pelipat gandaan secara kuantitas dan secara kualitas. Secara kuantitas misalnya ya tadi ya Lailatul Qadar, satu ibadah saja itu nilainya 1000 bulan, 83 tahun. Secara kuantitas dinaikkan, dilipat gandakan. Dan siapa yang kuat satu rakaat saja misalnya bertahan 83 tahun nggak tahan tuh. Kita rakaat 11 rakaat aja 30 menit aja udah goyang-goyang badannya. Ya. Secara kualitas seperti umrah di musim Ramadan, di bulan Ramadan. Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Ya, taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan bahwa umrah di bulan Ramadan itu setara nilainya dengan haji. Bahkan haji bersamaku. Ya, kurang berkualitas apa tuh bulan Ramadan? Ya. Makanya di sini disebutkan kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dalam ibadah apapun perbanyak zikir. Ya, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilallah. Intinya zikir. Astagfirullah, perbanyak zikir. Ya. Nah, kemudian di akhir riwayat Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ya, Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ya Aba Hafiz. Aba Hafiz ini Umar maksudnya. Wahai Umar, para ahli zikir telah mengambil semua kebaikan. Maka Umar mengatakan, ajal, iya. Ya. Cuma zikir, tapi mereka telah banyak mengambil kebaikan. Banyak sekali kebaikan yang bisa didapatkan oleh mereka yang senantiasa ya berzikir kepada Allah di setiap ibadah, di setiap waktunya. Ringan memang, cuma tidak semua terbiasa untuk berzikir. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, adalah memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Karena memang ya di bulan Ramadan ini bulan yang mustajab. Ada waktu yang mustajab. Maka ketika kita memohon ampun kepada Allah, ya tentu lebih diharapkan ijabahnya. Lebih diharapkan penerimaannya oleh Allah. Ya. Terlebih di momen menjelang berbuka. Sehingga dahulu Abdullah ibnu Umar setiap menjelang berbuka beliau memanfaatkan momentum tersebut untuk berdoa. Apa doa beliau? Beliau mengatakan, Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ya wasi'al maghfirah, ya Allah, zat yang maha luas ampunannya, ighfirli, ampunilah aku. Ya Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ya Allah, wahai zat yang maha luas ampunannya, ampunilah aku. Pendek itu doa dari Ibnu Umar. Ya. Tapi itu jadi kebiasaan beliau ketika menjelang berbuka. Ya. Maka jamaah sekalian, disebutkan dalam riwayat marfu dari Abu Hurairah, dahulu Rasul SAW pernah bersabda, wa yughfaru fihi illa liman aba. Jadi Allah itu mengampuni hamba-hambanya di bulan Ramadan illa man aba, kecuali yang enggak mau diampuni. Allah mengampuni hamba-hambanya di bulan Ramadan kecuali mereka yang enggan untuk diampuni. Tanyalah para sahabat, wa man ya'ba, siapa yang enggan untuk diampuni? Memangnya ada? Ya ada. Dalam hadis lain juga dulu Rasul pernah mengatakan, ya, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, semua umatku akan masuk surga kecuali enggan. Ya, kemudian ditanyakan, siapa yang ya enggan? Man ata'ani darul jannah, man ata'ani darul jannah wa man ya asani ya faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku dia nolak untuk masuk surga. Nah, di sini juga disebutkan yang enggan itu siapa? Maka Rasul mengatakan ya'ba an yastaghfirullah. Jadi orang yang enggan untuk diampuni adalah orang yang enggan untuk beristighfar kepada Allah. Ya. Riwayat Abu Hurairah marfu. Ya. Jadi orang yang tidak diampuni oleh Allah adalah orang yang tidak mau minta ampun. Maka jamaah sekalian tentu
bulan ampunan ini, ya kita memohon kepada Allah, karena memang kalaupun satu-satunya yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini ampunan, itu sudah prestasi, sudah cukup lah. Ya, sudah cukup. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunannya, amin. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, ini keistimewaan untuk umat Islam. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya malaikat memohonkan ampun untuk orang yang berpuasa. Malaikat memohonkan ampun untuk orang yang puasa. Jadi orang yang nggak puasa, ya minggir dulu gitu ya. Saya pernah itu kan keluar dari rumah waktu di Jogja, ngisi bukber, tetangga sebelah dengan santainya ngerokok, ya kan. Masih bujang, masih muda, tak dipikir-pikir halangannya apa gitu kan ya. Ke sawah ya kuat gitu kan ya. Ya nggak dapat doa dari malaikat. Dan ini disebutkan ya di dalam riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad menukil riwayat ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "U'titu ummati fi Ramadan khamsa khisalin lam tu'ta ummatun qablahum." Rasul mengatakan, diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat sebelum mereka. Jadi keistimewaan ini hanya didapat oleh umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Jadi para malaikat memohonkan ampun untuk mereka yang berpuasa hingga berbuka. Jadi dari terbit ya fajar shadiq, dari subuh itu malaikat sibuk mendoakan kita yang berpuasa. Ya. Berarti ada yang lain juga yang mohonkan ampun. Ya. Makanya kita perlu untuk memperhatikan hal ini. Dan jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu mengingatkan diri ini dan kepada jamaah sekalian, karena memang Ramadan ini masih beberapa hari lagi, maka kita perlu mengingatkan bahwasanya agama ini mempunyai 2 pilar, ya, 2 pondasi. Yang pertama adalah ya imtithalul awamir, yang kedua adalah ijtinab an-nawahi. Yang pertama adalah menjalankan perintah, yang kedua adalah menjauhi larangan. Ada orang jalankan perintah tapi nggak jauhi larangan, ada nggak? Banyak. Puasa tapi lisannya masih tetap gibah sana sini, fitnah sana sini, bohong sana sini, ngomong kotor. Dia menjalankan perintah secara fikih barangkali sah puasanya, namun rusak pahalanya, nggak dapat apa-apa selain atash wal ju', lapar dan dahaga. Maka ketika kita ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, maka keduanya harus ada dalam ibadah kita. Kita menjalankan perintah Allah, kita juga jauhi larangannya. Dan ini ada di dalam firman-Nya dan hadis-hadisnya memperingatkan kita. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dikasih oleh Rasul ya diterima, dilaksanakan. Apa yang dilarang ya ditinggalkan saja, dijauhi saja. Ya. Makanya dahulu Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, "Laisal 'aqilul ladzi ya'riful khaira wasyarra." Jadi orang yang berakal sehat itu bukan orang yang hanya sekedar tahu ini baik itu buruk. Orang kafir juga tahu ini baik itu buruk tuh. Ya. Non-muslim juga tahu ini baik itu buruk, barangkali seperti itu. Tapi kata Sufyan bin Uyainah, "Wa innamal 'aqil idza ra'al khaira ittaba'ah wa idza ra'a syarra ijtanabah." Tapi kata beliau, orang yang berakal sehat itu adalah orang yang ketika tahu itu baik ya dilaksanakan. Ketika tahu itu buruk ya ditinggalkan. Itulah orang yang berakal. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, akal kita sedang hilang, iman kita sedang turun. Ya. Makanya jamaah sekalian, ya apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka kita berusaha untuk mengerjakannya, dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Jangan sampai kita ibadah jalan, tapi maksiat juga lancar, nggak dapat apa-apa, gitu ya. Nah, dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Ya, enggak ada pahala dia, enggak ada nilainya.
Karena dia sekedar imtithal awamir, menjalankan perintah, tapi larangannya tetap dilakukan. Karena itulah jamaah sekalian, dahulu Jabir bin Abdillah, salah seorang sahabat yang mulia, pernah mengatakan, jadi kalau kita puasa, ya puasa anggota tubuh kita. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib wal maharim. Jadi kalau kita puasa, maka pendengaran kita, penglihatan kita, ya lisan kita juga berpuasa dari hal-hal yang haram. Ya. Dan di akhir perkataan beliau mengatakan, wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan. Jangan kau jadikan hari puasamu dan hari biasamu itu sama saja. Jangan kau jadikan hari puasamu dan hari biasamu itu sama saja. Artinya kau jadikan, ya, puasa enggak puasa sama saja. Enggak boleh seperti itu. Karena beda. Ya. Ini pesan dari Jabir bin Abdillah dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 277. Sehingga jamaah sekalian, dahulu Qatadah, ya, dalam riwayatnya pernah menyampaikan perkataan dari salaf, dari orang-orang yang terdahulu dari beliau, di mana dahulu salaf kita mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwa. Siapa yang tidak bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, maka di bulan mana lagi dia akan mendapatkannya. Ramadan enggak dapat, mau dapat lagi. Mau dapat di mana lagi? Makanya dahulu Ahmad Asy-Syauqi atau Ibnu Ahmad Asy-Syauqi sepertinya, salah seorang ulama, dan dia juga penyair, ya, tinggal di Madinah. Beliau pernah mengatakan, idza lam tatib fi thaybatin 'inda tayyibin wa bihi tabati dunya fa aina tatib. Jika kamu tidak bisa menjadi baik di negeri Madinah, padahal di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan izin Allah dunia ini menjadi baik dengan wasilahnya, maka di mana lagi kamu akan menjadi baik? Nah, ini kata beliau nih. Ya, idza lam tatib fi thaybatin 'inda tayyibin wa bihi tabati dunya fa aina tatib. Dan ulama salaf terdahulu mengatakan hal tersebut kurang lebih sama. Man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwa. Jika, ya, siapa saja yang tidak bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, maka di mana lagi dia akan mendapatkan ampunan? Nantilah. Iya, siapa yang jamin umur, gitu ya. Yang tahu nilai Ramadan hanya mereka yang sudah meninggal. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi yang meninggal tanggal 12 Ramadan, ya, 12 Ramadan, kalau nggak salah tahun 597 meninggalnya. Beliau pernah mengatakan, tallahi law qila li ashabil qubur tamannau la tamanna yaumin Ramadan. Demi Allah, seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur, silakan kalian berangan-angan, berandai-andai, berharap, kira-kira apa? Silahkan, ayo diungkapkan, la tamanna yauman Ramadan. Pasti semuanya, ya, berharap, berandai-andai bisa hidup, bisa kembali, ya, hidup, beramal salih walaupun sebentar di bulan Ramadan. Mereka enggak minta setahun, enggak minta sebulan, minta sesaat saja bisa hidup di bulan Ramadan, karena mereka tahu nilai dari Ramadan. Mereka yang tahu nilai Ramadan, mereka yang sudah meninggal, bukan kita. Illa man rahimah, kecuali yang Allah kasihi, tahu nilai dari Ramadan. Dan kemudian ulama salaf terdahulu mengatakan, ya, disampaikan oleh Al-Imam Qatadah, idza lam yughfar lahu fi Ramadan famata yughfaru liman la yughfaru lahu fi hadzal syahr. Kalau di bulan Ramadan saja ia tidak diampuni, lantas kapan lagi ampunan itu akan datang? Man yuqbalu man rudda fi lailatul qadri mata yasluh man la yasluh fi Ramadan hatta yasluha man kana bihi fihi min da'il jahalah wal ghaflah maradan. Bayangkan siapa saja yang akan diterima amalnya. Ya, bayangkan siapa yang akan diterima amalnya jika orang yang sudah sampai di malam Lailatul Qadar saja justru ditolak. Ya. Allah tidak perkenankan dia mendapatkan malam, ya, Al-Qadar. Kapan seorang bisa berubah menjadi baik jika di bulan Ramadan saja ia tidak kunjung memperbaiki diri? Kapan bisa sembuh seorang yang hatinya masih saja sakit karena penyakit kurang ilmu dan kelalaian,
padahal ia sedang berada di bulan Ramadan, bulan pengobat hati. Artinya ini bulan untuk perbaikan ini. Jadi kalau seandainya kita memang nggak bisa baik di sini, artinya ulama salaf mengatakan kapan lagi sih gitu. Ya. Bahkan perkataannya agak keras di sini. Di akhir di perkataan ini agak keras di sini. Kullu ma la yuthmir minal asjari fi awani thimar fa innahu yuqta'u thumma yuqadu finnar, katanya. Ingatlah, setiap pohon yang tidak juga berbuah padahal sudah tiba musimnya, maka pohon itu pantas ditebang lalu dijadikan kayu bakar. Ibaratnya kita, kalau kita nggak berbuah di sini, lah gimana berbuah kita di bulan ya Rajab nggak nanam, Sya'ban nggak ngairi ya, Syahrul Rajab syahr li zar', syahr Sya'ban li saqi, Ramadan syahr li hasadi zar'. Rajab harusnya untuk mulai nanam ya. Sya'ban malah belum kepikiran, harusnya sudah nyirami. Ramadan harusnya panen, ya mau dipanen nama, nggak ada kebiasaan. Padahal dahulu sahabat mengatakan, Abu Hurairah, Abdullah bin As mengatakan, ta'awwadul khair fa innamal khair bil adah. Biasakanlah berbuat baik karena kebiasaan itu ya, karena kebaikan itu hanya bisa dilakukan dengan kebiasaan, dengan pembiasaan. Itu sahabat yang mengatakan, ta'awwadu bil khair fa innal ta'awwadu bil khair fa innamal khair bil adah. Biasakanlah berbuat baik karena kebaikan itu hanya bisa dilakukan dengan pembiasaan. Jadi kalau nggak dibiasakan dari 2 bulan sebelumnya nggak bisa, ya. Nah, barakallahu fikum. Sepertinya ya waktunya sudah 54 ya. Berapa menit? 50? Oh 5 menit lagi. Oh lanjut berarti. Alhamdulillah. Masih ada soalnya. Nggak apa-apa, 5 menit lagi. 3 menit lagi. Ya. Nunggu apa-apa. Ya khair. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita di penghujung Ramadan ini hanya sekedar ingin mengingatkan Ramadan ini bulan ampunan. Jadi kita perlu untuk mengakhirinya dengan banyak-banyak istighfar agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, karena memang banyak sekali ibadah-ibadah itu yang diakhiri dan istighfar. Diakhiri dan istighfar. Contoh misalnya salat. Ya. Salat. Dalam riwayat Muslim dari Thauban ini mantan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Dahulu kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat beliau istighfar 3 kali. Setelah salat ya, selesai salam langsung istighfar. Ya. Kurang apa salatnya Rasulullah? Ketika Aisyah ditanya tentang mengatakan tentang salatnya Rasulullah, beliau mengatakan la tas'al an husniha wa tuliha, katanya. Gak usah tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya. Tapi diakhiri dengan istighfar gitu kan. Itu salat. Nah, ya. Sedikit lagi, haji juga diakhiri dengan istighfar. Nanti bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah 199 juga sama, thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Ya, qiyamul lail juga sama di surat Muzammil 20. Ya, Muzammil 20 di akhir Allah sebutkan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian majlis juga kita sama-sama akhiri dengan istighfar. Ya, maka mari sama-sama kita akhiri dan istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan husnul khatimah, kita diberikan balasan surga, masuk surga tanpa hisab. Demikian subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.